Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku yang baik, ketemu lagi dengan saya Lina dalam mata kuliah statistik. Kali ini kita bertemu di sesi yang keempat ya. Masih dengan online karena masih musim corona nih saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang gejala pusat dan tata letak 2. Yang mana tata letak 1 itu sudah kemarin kita bahas di sesi ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya di dalam hati masing-masing ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, supaya ilmunya lebih berkah dan tidak lola ya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang modus. Ada yang tahu di sini apa itu modus? Atau mode. Modus itu loh Bu, modus itu yang jangan deket-deket sama dia mah suka modus. Itukah modus? Atau lu modus aja loh gitu kan. Ada yang gitu, itukah modus? Bukan ya. Tapi modus dalam ilmu statistik adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari 1. Adapun cara untuk mencari modus itu ada 2. Ada data untuk data kelompokan dan ada data untuk data tunggal. Ini bisa dilihat kalau untuk data tunggal dari frekuensinya. Coba lihat, nih yang pertama nih, mencari modus untuk data tunggal. Dilihat dari skor atau nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Jadi kalau ada data dari 25 orang, mana nih nilai-nilai yang paling sering, yang paling banyak gitu ya. Yang paling banyak muncul itu yang mana? Gitu. Yang sering muncul. Berarti kalau orang yang sering muncul ke kelas, berarti dia modus. Yang paling sering muncul lah ya di sini, atau yang paling banyak. Yang kedua, ada mencari modus untuk data kelompokan. Ini ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah MO sama dengan B plus P. Di sini ada kurungnya B1 dikali B1 dibagi B1 plus B2 ya. Apa itu B? B itu adalah tepi bawah dari kelas modus, kemudian P adalah panjang interval, B1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, kemudian B2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Masih Bu? Nanti kita lihat ya contohnya. Yuk kita lihat contohnya. Di sini kita lihat contoh ini, datanya masih data yang sama seperti yang ada di sesi sebelumnya. Jadi untuk 25 mahasiswa ya. Di sini kita lihat ternyata yang sering muncul adalah ini ada angka 8. Dari 25 mahasiswa ini ada 8, yaitu yang intervalnya antara 67 sampai 75. Jadi ini 8. Kalau ini kan kalau 40 cuma 2, 49 5, 58 sampai 66 2, 67 sampai 75 8 dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa frekuensi yang paling banyak dan sering muncul adalah angka 8. Berarti ada di kelas ini nih, ada di baris ini modusnya. Kita masukin ke dalam rumus ya. MO sama dengan B plus P kali B1 dibagi B1 plus B2. Kita lihat MO-nya berapa. Nah, ini yang ditanyakan. B-nya berapa? B-nya kita lihat. Kelas modus dari yang 75 ini. 75 itu rumusnya dikurangi 0,5. 75 dikurangi 0,5 untuk mencari B itu adalah 74,5. Ditambah 9. 9 ini apa? 9 ini adalah panjang kelas interval. Kan tadinya itu 40 tambah 9 49, karena ini mencari interval itu dikurangi 1 jadi 40 sampai 48 kan dikurangi 1. Nah, sebelumnya itu dihitung dulu. Nanti kalau ada ini dihitung dulu bahwa intervalnya adalah 9. Panjang intervalnya 9 ya. Jadi tambahkan, kemudian dikali 6. 6 dari mana ini? B1-nya 6. 6 itu adalah 8 dikurangi 2. Jadi frekuensi kelas modus dengan selisih yang sebelumnya. Jadi 8 kurangi 2. Kemudian di sini ada
3. 3 dari mana? 8 kurangi 5. Ini ke selanjutnya ya. Gitu. Jadi di sini B-nya 74,5 ditambah P-nya 9, B1-nya 6 dibagi B1 ditambah B2. Jadi 74,5 ditambah 9 dikali 6/9. Hasilnya 9-nya sama, coret. 74,5 ditambah 6 sama dengan 80,5. Jadi nilai modus pada data di atas adalah 80,5. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Bu, modus juga belum paham. Nanti dikasih oleh-oleh, tenang aja. Oke, kita bahas tentang median sekarang. Kalau median apa sih? Kalau tadi modus adalah yang sering muncul, kalau median adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah. Sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Jadi seimbang ya, tak boleh berat sebelah. Di sini juga sama, ada untuk data tunggal, ada juga untuk data kelompokan. Kita lihat untuk data tunggal dulu ya. Untuk data tunggal, median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan berupa bilangan ganjil, itu gampang. Tinggal lihat aja nilai tengahnya dengan rumus N sama dengan 2N plus 1. Jadi, banyaknya data ganjil, maka median atau ME setelah data disusun menurut nilainya merupakan data paling tengah. Jika datanya banyak dan menggunakan rumus N sama dengan 2N plus 1 gitu ya. Misalnya datanya 25, berarti yang tengahnya adalah 25 bagi 2 berapa? 12,5. Karena 12,5 itu ambillah dibulatkan jadi 13. Kan? Berarti nilai yang ke-13 itulah nilai tengahnya. Kemudian median untuk data tunggal yang seluruh skornya berfrekuensi 1 dan berupa bilangan genap. Nah, sekarang kalau seandainya bilangannya genap, kalau tadi kan tinggal ambil aja yang ganjilnya di antaranya, di tengah-tengahnya. Kalau yang genap gimana? Untuk sampel berukuran genap, setelah data disusun menurut urutan nilainya, mediannya diambil rata-rata hitung dari 2 yang tengah itu. Jadi yang tengah 2 itu diambil. Rumusnya adalah N sama dengan 2N. Median terletak pada bagian yang ke N plus 1 dibagi 2. Jadi kalau misalnya ini mah yang pertama itu datanya 25, tinggal ambillah yang ke-13, gampang kan? Tapi kalau datanya 26, itu kan genap. Berarti ambil yang tengah-tengah, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Gitu. Kita lihat ya contohnya. Yuk. Lihat sini. Di sini adalah nilai statistik dari 25 mahasiswa. Nilainya ini sama dengan yang kemarin ya, yang sesi sebelumnya masih menggunakan data yang 25 mahasiswa. Di sini 40 sampai 90 dan nilainya sudah terurut. Jadi untuk mencari nilai tengahnya adalah N sama dengan 2N plus 1. N-nya kan 25. Kemudian 2N plus 1 adalah rumus. 25 dikurangi 1. Dari mana nih 1? Pindah ruas. Dari plus jadi min ke depan. Sama dengan 2N, karena 2N yang ditanyakan. Berarti 2N adalah 24. N-nya sama dengan 12. 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi median adalah nilai ke-12 plus 1. Jadi nilai yang ke-13. Kalau ada di sini nilai ke-13, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jatuhnya dinilai 70. Maka mediannya adalah 70. Begitu. Kemudian sekarang kalau data kelompokan. Oh ya, kalau seandainya di sini nilainya 26 ya, genap, maka ambillah yang ke-13 dan 14. Kemudian jumlahkan bagi 2. Gitu. Kan 26 bagi 2 berapa? 13. Tapi kan nggak ada nilai tengahnya, jadi seimbang. Jadi 13, 14 ditambahin bagi 2 gitu ya.
Kemudian sekarang data kelompok. Di sini ada rumusnya, MD sama dengan B plus P dikali setengah N min F dibagi F kecil. Di sini kalau F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Kita lihat langsung contoh soal biar mudah ya. Kita lihat di sini bahwa masih menggunakan data yang tadi 25 mahasiswa. Di sini ada 40 sampai 48 itu 2 orang, 49 sampai 57 itu ada 5 orang, 58 sampai 66 2 orang. Kemudian ini nilai kelasnya nih, kelas mediannya, kelas modusnya, kemudian di sini 5, jadi totalnya adalah 25. Nah, ini adalah akumulatifnya. Akumulatif itu jumlahkan. 2 simpan lagi di sini, 2 tambah 5 sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9, 9 tambah 8 17, 17 tambah 5 22, 22 tambah 3 25. Ini akumulatifnya. Kita lihat masukin ke dalam rumus ya. MD sama dengan B plus P. Setengah N-nya berapa? Kita lihat dulu nih, setengah N adalah setengah dari 25 sama dengan 12,5. Karena ini 25 kan tadi datanya, jadi 12,5. Kemudian B itu adalah 67,05. 67 di mana? Ini kelas yang tengah nih. Kelas yang tengah itu adalah 67. Dikurangi 0,5. 0,5 dari mana, Bu? Rumusnya ya. 0,5 jadi 66,5. Panjang intervalnya adalah 9, F-nya 8. F-nya 8 yang mana ya ini? Yang frekuensi. Yang frekuensi yang banyak muncul. Kemudian F yang besar itu dari mana? 2 tambah 5 tambah 2. 2-nya dari mana? Ini 2 tambah 5 tambah 2, jadi 9 gitu ya. Kan di bawah kelas ini. Kelas di bawah kelas frekuensi ya. Di sini berarti di 9. 9 yang ini. Kemudian masukkan ke dalam rumus 66,5 ditambah 9 sama dengan berapa? 66,5 ditambah 9 itu dikalikan dulu ya, dikalikan dulu. Kita kalau ada tambah sama kali kita kalikan dulu. 9 sama dengan dikali setengah dari 12 dari 25 adalah 12,5 dikurangi 9 sama dengan 8 sama dengan di sini 3,5 ya. Kemudian di bawahnya 8 jadi 66,5 ditambah 9 dikali 3,5 dibagi 8. 3,5 bagi 8 berapa? 3,5 cari di kalkulator, kemudian dikalikan 9 hasilnya 3,9. Kemudian ditambahkan dengan 66,5 jadi mediannya adalah 70,4 ya. Mediannya adalah 70,4 itu untuk data kelompokan. Maaf nih agak belibet ngomongnya, lagi sariawan. Tapi mudah-mudahan bisa dicerna ya, dan insya Allah gampang. Ya, ini adalah oleh-oleh yang saya kasih untuk latihan di rumah. Nanti kalau sudah latihan insya Allah paham dengan sendirinya. Begitu mungkin hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pekan depan. Kita selalu berdoa mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan corona pulang lagi ke tempatnya. Corona pulang ya, gitu. Oke, terima kasih dari Tasikmalaya bersama Lina untuk mata kuliah statistik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.